Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairika Maftuh Riza, NIM 035, kelas KPI 2A, dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Thoyyib MPD. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Syarif Thoyyib MPD, dan tugas yang diberikan beliau adalah bagaimana eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif sejarah dan Pancasila di antara ideologi negara lain. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari analisa saya, dan dasar dari analisa saya bersumber dari jurnal ilmiah karya milik Andrew Sandi Utama dan Sandra Dewi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan era Reformasi. Yang pertama adalah bagaimana eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai 1959. Yang pertama adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Fungsi Pancasila dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, yang kedua adalah Pancasila di antara ideologi negara lain. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan dasar kepada pengetahuan. Di dunia ini terdapat berbagai ideologi yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Perbedaan penggunaan ideologi tersebut dikarenakan adanya perbedaan tentang cita-cita dan cara pandang dalam mencapai tujuan dalam setiap negara. Sehingga di dunia ini lahir dan berkembang berbagai ideologi dalam sebuah negara seperti Pancasila yang dipakai oleh bangsa Indonesia, dan ideologi kapitalisme yang digunakan oleh Amerika, dan ideologi komunisme yang digunakan oleh Rusia, dan yang terakhir adalah sosialisme yang dianut oleh Vietnam, dan fasisme yang dulu dianut oleh Italia dan Jerman. Yang pertama adalah ideologi Pancasila. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi yang sifatnya terbuka karena Pancasila memiliki sifat yang fleksibel, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Pancasila merupakan cita-cita masyarakat Indonesia, serta keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak dapat dipaksakan kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah ideologi kapitalisme dan liberalisme. Ideologi liberalisme dan kapitalisme dapat dikatakan sebagai ideologi yang terbuka karena memberikan kebebasan dalam setiap aktivitas warga negara. Selain itu, dalam ideologi liberalisme dan kapitalisme menghargai keberadaan pluralisme. Yang selanjutnya adalah ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah dapat dikatakan sebagai ideologi yang tertutup karena dalam praktiknya yang terjadi
yang terjadi setiap negara yang menganut komunisme. Apabila melihat dalam sejarah, selalu terjadi revolusi yang mengakibatkan pertumpahan darah, sehingga hadirnya komunisme dalam sebuah negara terkesan dipaksakan oleh pihak yang menjadi pemenang dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan. Selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme merupakan ideologi yang sifatnya tertutup, karena penggunaan ideologi sosialisme yang menutup masyarakat untuk mempunyai kesetiaan yang total dan berkorban untuk ideologi tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama adalah ideologi terbuka. Perbedaannya, ideologi terbuka adalah ideologi terbuka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ideologi terbuka menggambarkan cita-cita masyarakat. Yang ketiga, tidak diciptakan oleh negara, melainkan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang nomor 4 adalah isinya cenderung lebih abstrak. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah menghargai adanya perbedaan. Selanjutnya adalah ideologi tertutup. Perbedaannya dengan ideologi terbuka adalah ideologi tertutup memiliki sifat yang mengekang. Yang kedua, ideologi tertutup menggambarkan cita-cita sekelompok orang yang digunakan untuk merekayasa masyarakat. Yang ketiga, hak cenderung tidak dihargai. Yang keempat, ideologi tertutup menuntut adanya kesetiaan total. Yang kelima, isinya cenderung bersifat konkret. Berikut tadi adalah hasil dari analisa saya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Pancasila antara ideologi negara lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.